wajib. Untuk mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas, petugas desa bersama dengan relawan berencana menutup kawasan dan melarang warga yang untuk masuk. Kami tidak melakukan isolasi, tetapi kami melaksanakan rangkaian kegiatan itu. Apa yang ada di kampung-kampung itu akan betul-betul kita terapkan di sini. Yang warga yang saat sekarang ini melaksanakan kegiatan isolasi mandiri itu akan betul-betul kita awasi, tidak boleh melakukan aktivitas kemana-mana, dan kebutuhan makan sehari-hari termasuk kebutuhan lain-lain akan dipenuhi oleh kampung-kampung secara bersama-sama. Sementara itu di Surabaya, 2.000 orang mengikuti rapid test massal yang digelar di dua lokasi, yakni di kawasan Masjid Agung Surabaya dan di sekitar Stadion Gelora Surabaya. Semua mobil laboratorium untuk tes PCR dari kawan Indonesia juga disiapkan di setiap lokasi untuk tes lanjutan jika hasil rapid test warga reaktif. Hasil rapid test selama 4 hari ini benar sebanyak 29 juta lebih dari 1.000 orang reaktif. Sejak 1 Juni, jumlah kasus positif virus corona di kota Surabaya terus meningkat menjadi 2.633 orang. Angka ini lebih dari separuh jumlah kasus positif COVID-19 di Provinsi Jawa Timur. Liputan CNN Indonesia. Pemerintah memutuskan tidak akan memberangkatkan jemaah pada musim haji 2020 akibat pandemi COVID-19. Keputusan ini diambil demi keselamatan jemaah. 221.000 jemaah calon haji yang sudah terdaftar akan diprioritaskan berangkat pada tahun depan. Pemerintah melalui Menteri Agama Fahrul Razi memutuskan tidak memberangkatkan jemaah haji tahun ini. Keputusan pembatalan ibadah haji tersebut ditetapkan demi keselamatan jemaah karena banyaknya pandemi COVID-19. Pemerintah Arab Saudi pun hingga kini belum membuka akses bagi pelaksanaan ibadah haji. Akibat pandemi COVID-19, rentang waktu proses pemberangkatan jemaah haji akan lebih panjang dari biasanya. Hal ini dilakukan karena membutuhkan proses karantina sebelum berangkat, setiba di Arab Saudi dan saat kembali ke tanah air. Karena itu, pemerintah tidak perlu cukup waktu untuk menyiapkan pelayanan dan bimbingan bagi jemaah. Pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan jemaah haji pada tahun 1441 Hijriah atau tahun 2020. Keputusan ini saya sampaikan melalui keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 494 tahun 2020 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah di tahun 1441 Hijriah atau tahun 2025. Sesuai amanat undang-undang, selain mempertahankan kemampuan secara ekonomi dan fisik, kesehatan, keselamatan dan keamanan jemaah haji harus dijamin dan diutamakan sejak dari embarkasi atau debarkasi, dalam perjalanan dan juga saat berjalan. Hingga saat ini Kerajaan Arab Saudi belum memberikan keputusan terkait pelaksanaan ibadah haji tahun 2020. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nur Hadi Senin malam bersama menantunya. Nur Hadi tercatat masuk daftar pencarian orang atas kasus dugaan suap dan gratifikasi senilai 46 miliar rupiah dalam pengurusan perkara di Mahkamah Agung pada 2011 hingga 2015. Kalau mantan Sekretaris Hadi dan Reski ditangkap KPK pada Senin malam di kawasan Jakarta Selatan setelah terjadi buron selama setahun lebih. Menurut Ketua RW 08 Simprung Bau 2 Senayan, Kebayoran Lama Jakarta Selatan, Bambang Wahyudi, KPK datang ke rumah kontrakan Nur Hadi di perumahan Simprung pada Senin pukul 9 malam. Nur Hadi baru mengontrak rumah itu sekitar 2 bulan lalu. Dia baru mengontrak 2 bulan. Dari ketahuan, ya semalam itu kita tahu kalau ada begitu. Atas nama Pak Nasan itu tidak ada yang paling habis. Ya kan ada itu. Ada lagi. Nur Hadi diduga menerima suap hingga 46 miliar rupiah dalam pengurusan sejumlah perkara di pengadilan dan kemudian menyembunyikannya melalui keluarga dan orang kepercayaannya. Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengusut aliran dana dan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Nur Hadi. Apapun caranya yang dilakukan untuk menyamarkan asal usul
berasal dari tindak pidana korupsi kemudian diproses supaya tidak kelihatan, maka itu baru menjadi tindak pidana pencucian uang yang akan kami terus dalami berdasarkan hasil tangkapan terhadap video tersebut. Selain menangkap kedua orang yang masuk DPO ini, KPK membawa istri Mukadi yang berstatus saksi ke gedung KPK untuk diperiksa. Tim Liputan CNN Indonesia. Sebuah travel blog yang menawarkan jasa mengangkut pemudik melalui media sosial ditangkap petugas Satlantas Polres Cianjur, Jawa Barat. Sementara harga daging ayam buras di Medan terus naik hingga mencapai Rp42.000 per kilogram. Informasi yang kami rangkum dari Bisnis. Sebanyak 679 warga negara Indonesia yang bekerja sebagai anak buah kapal pesiar MV Western tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara Selasa pagi. 679 ABK ini kemudian menjalani tes swab di hotel tempat mereka dievakuasi. Bagi ABK dengan hasil tes swab positif akan dibawa ke rumah sakit darurat sementara bagian negatif akan menjalani karantina mandiri selama 14 hari sebelum kembali berlangsung antisipasi. Sebuah travel blog yang menawarkan jasa mengangkut pemudik melalui media sosial ditangkap petugas Satlantas Polres Cianjur, Jawa Barat. Dalam siaran langsung Facebook di grup Kabar Cianjur, pengemudi menawarkan perjalanan dari Cianjur menuju Jakarta dengan mencantumkan nomor telepon agar mudah dihubungi calon penumpang. Saat diperiksa, 3 orang penumpang travel diketahui tidak memiliki surat izin keluar masuk atau SIKM. Sementara untuk supir, petugas memberikan tindakan berupa penilangan. Harga daging ayam buras di pasar tradisional di Medan, Sumatera Utara terus naik. Hari Selasa, harga menembus Rp42.000 per kilogramnya. Sebelumnya, di bulan April, harga daging ayam buras sempat anjlok hingga Rp17.000 per kilogram. Namun saat hari raya hingga hari ini, harganya terus mengalami kenaikan. Terbatasnya pasokan daging ayam ke pasar akibat banyaknya peternak ayam pedaging yang menghentikan usahanya menjadi penyebabnya. Tim Liputan CNN Indonesia. Presiden Trump memberikan ultimatum kepada semua gubernur di daerah yang dilanda kerusuhan. Kami berikan informasinya dari Amerika Serikat setelah itu. Kami sebenarnya takut tetangga-tetangga akan diperhutang. Namun kata-kata ini tidak terjadi. Mereka sangat peduli pada kami. Mereka mengingatkan kebutuhan sehari-hari kami. Komando Maksa Polda di pagi hari persekutuan Trans-TV aktris cantik dan pengacara tampan asmara mereka bersemi dalam keadaan yang tak terduga. I'm coming. Hadir sejak Senin sampai Jumat jam setengah 10 pagi di Trans-TV. Waktunya untuk membereskan semuanya nih. Hingga 7 dari 10 orang Indonesia semua tidak tahu dan tahu Apa menurut kata yang pada kulit kita? Meski dibutuhkan dirasa, ini solusinya Head and Shoulders. Yang bertindak dari campur biasa, Head and Shoulders membersihkan penyebab produk kering dan basah. Dan 5 kali lebih dahsyat. Tetapi basah dan bau enggak. Deretan film terbaik bioskop Trans TV. Perjuangan soal penembak jitu. asked me or all the guys, and I couldn't say. Dikatakan pada dilema sebuah orang dan You asked for it. Here comes trouble. American Sniper, Selasa 2 Juni jam setengah 12 malam.
I'm coming. Nggak ngerti aku nengok teman-temanku ini, sumpah. Ya udahlah, aku yang harus membuka jalan kayak mana lah. Lemah kali pun orang ini katanya. Cobalah, bisa lah mundur. Aduh, kok goblok kali sih. Emang kalian nggak bisa ngancuri itu? Good. Saat panas, cuci rambut juga hilang. Tapi, pakai shampoo dan conditioner biasa kami, kuat rambut setiap saat. Saatnya kita jelajahi dunia hewan bersama Irfan Hadi. Semuanya ada di sini. Mulai dari hewan eksotis, ganas, bahkan sampai yang lucu dan imut. Ada juga obrolan seru dari artis yang sudah pecinta binatang dan beragam komunitas pecinta hewan yang informatif. Ternyata umurnya kecil banget. Savana hadir sejak Senin sampai Jumat jam 11 siang di Trans TV. Pandemi COVID-19 terus merekrut banyak korban dan mereka masih butuh bantuan kita semua. Trans TV melalui Jurnal Asa Foundation telah mengirimkan bantuan Anda pada sebuah tempat yang membutuhkan. Sumpah pemain aku kok goblok-goblok banget sih. Drakor terbaik pasti di Trans TV. Terima kasih masih di CNN Indonesia Prancis yang menghadirkan dan memantau perkembangan data COVID-19 di Indonesia dan dunia. Kita lihat sekarang seperti apa pergerakannya. Pergerakan yang pasti masih terus bertambah. Data positif COVID-19 per hari ini secara global di seluruh dunia ada 6.388.313 orang. Kemudian yang meninggal 377.882, yang sembuh 2.992.562. Data positif tertinggi masih dipegang oleh Amerika Serikat. Jumlahnya saat ini lebih dari 1,8 juta kasus positif dan kemungkinan besar akan terus bertambah, dipastikan akan terus bertambah. Apalagi 4 hari terakhir terjadi unjuk rasa aksi solidaritas besar-besaran dan tentu saja tanpa jaga jarak dan juga minum dan menggunakan masker kalau misalnya kita melihat gambar-gambar dan foto dan videonya yang beredar. Bagaimana dengan di Indonesia? Indonesia angka positif COVID-19 per hari ini ada tambahan laporan kasus positif 609, totalnya 27.549, yang meninggal 1.663 dan penambahan 22, kemudian yang sembuh 7.935 dan penambahan 298 orang. Dan angka PDP, kembali saya sampaikan lagi, angka PDP di Indonesia pasien dalam pengawasan, mereka memiliki gejala klinis COVID tapi belum terkonfirmasi berdasarkan hasil laboratorium. PDP saat ini jumlahnya ada 13.213, ya, 13.213. Ini bukan angka yang sedikit. Mengapa berkali-kali kami mengingatkan soal ini? Karena banyak kasus mereka yang dalam status PDP tapi kemudian meninggal dunia dalam ketika belum terkonfirmasi COVID atau tidak. Dan ini artinya apa? Kasus infeksi masih terus terjadi, lihat masih ada penambahan per hari ini. Virusnya masih ada, vaksinnya belum, obatnya belum. Apa yang bisa kita lakukan? Tetap jaga jarak. Kalau misalnya keluar rumah tetap jaga jarak.
Jangan lupa gunakan masker, jaga kebersihan. Kalau misalnya ada pilihan untuk bisa di rumah, tetap di rumah. Kita ke informasi selanjutnya sekarang. Beberapa kota di Brasil mulai melonggarkan aturan pembatasan pada saat jumlah kasus COVID-19 justru saat ini sedang naik-naiknya. Sementara itu di Meksiko memasuki fase baru new normal dengan sejumlah batasannya. Pusat belanja, perkantoran, properti dan lain-lain Sao Paulo kembali dibuka pada Senin 1 Mei 2020. Pembukaan sektor bisnis ini dilakukan kurang dari sehari setelah otoritas kesehatan berhasil mengumumkan jumlah kasus positif di negara tersebut kini telah menembus 6 juta jiwa. Sementara itu di kota metropolitan terbesar di utara Brasil, Manaus, toko-toko pakaian, peralatan rumah tangga, dan berjualan kembali diizinkan beroperasi dengan tetap mematuhi langkah pencegahan penyebaran COVID-19. Pembukaan kembali negara Brasil direncanakan digelar dalam 5 fase dengan setiap wali kota yang akan menerapkan aturan yang sesuai dengan kebutuhan kotanya masing-masing. Hingga Selasa sore, Brasil masih menempati posisi kedua negara dengan angka virus corona tertinggi setelah Amerika Serikat. Di Meksiko, seiring dengan diterapkannya aturan new normal, otoritas setempat melarang warganya memiliki jenggot dan kulit serta melarang penggunaan dasi dan terbiasa yang diklaim dapat menjadi media transmisi virus corona. Meksiko memasuki fase baru COVID-19 pada Senin waktu setempat dengan membuka kembali sektor ekonomi mereka. Pertambangan, konstruksi, dan manufaktur peralatan transportasi seperti suku cadang otomotif ini dianggap menjadi industri esensial. Memasuki hari ke-8, unjuk rasa yang mengancam rasisme di Amerika Serikat, Presiden Donald Trump mengancam akan mengerahkan ribuan tentara untuk mengakhiri gelombang protes dan kerusuhan. John Moore memiliki laporan selengkapnya. President Trump threatening states with military force if violent protests don't end. I will deploy the United States military and quickly solve the problem for them. National Guard troops were seen near the White House Monday afternoon. Where there is no justice, there is no liberty. Where there is no safety, there is no future. The president is threatening to invoke the Insurrection Act of 1807, which allows the commander-in-chief to use the military to police U.S. streets. He probably has no intention of doing it because the governor's not going to let him do it. Michigan Governor Gretchen Whitmer says using military force would fan the flames. This is a moment in our country where we bring peace. Tensions are still flaring in some areas, including Washington, D.C. Rubber bullets, flash grenades, and tear gas were used to disperse protesters before